Lantas pemirsa, apa yang perlu disiapkan untuk mengantisipasi ancaman cuaca ekstrim? Segera kita berdiskusi dengan senior podcaster BMKG. Sudah ada Pak Boni Septian Panjaitan. Selamat sore Pak Boni. Selamat sore, Mbak. Baik, Pak Boni, terkait dengan informasi yang sudah ditayangkan sebelumnya, kemudian yang kami tanyakan pertama adalah bagaimana terkait dengan prediksi cuaca Indonesia secara umum dalam sepekan ke depan, Pak. Kami dengar beberapa wilayah ini berpotensi mengalami cuaca ekstrim. Benarkah demikian, Pak Boni? Ya, benar, Mbak. Jadi BMKG memprediksi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat ataupun petir dan angin kencang akan terjadi selama periode 20 hingga 25 November 2024 di sebagian besar wilayah Indonesia. Seperti Sumatera itu terdapat di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, dan Lampung. Lalu di Jawa dan Bali itu terdapat di Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. Lalu untuk wilayah Nusa Tenggara di dua provinsi yaitu Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Lalu untuk Pulau Kalimantan, wilayah prediksi cuaca ekstrim terdapat di wilayah Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Untuk Pulau Sulawesi terdapat di Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Lalu untuk Maluku dan Papua terdapat di Provinsi Maluku Utara, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan hingga Papua Selatan. Lalu untuk potensi angin kencang sendiri juga diperkirakan terjadi di wilayah Papua Selatan selama periode tersebut. Kondisi ini tentunya akan meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir, genangan air, tanah longsor, dan angin kencang, terutama di wilayah yang memang mempunyai kerawanan yang tinggi di wilayah-wilayah tersebut. Begitu, Mbak. Baik, dapat dikatakan ini mencakup seluruh wilayah yang ada di Indonesia begitu ya. Tapi bagaimana penjelasannya terkait dengan cuaca ekstrim ini yang dipengaruhi dengan gelombang Kelvin dan juga Rossby yang mana ini mempertebal pembentukan awan hujan. Benarkah begitu? Seperti apa sebetulnya penjelasannya, Pak Boni? Ya, jadi BMKG juga memantau sejumlah fenomena atmosfer yang diperkirakan mempengaruhi pola cuaca di Indonesia selama sepekan ke depan. Jadi fenomena ini berkontribusi pada peningkatan pembentukan awan hujan, yaitu beberapa fenomena dengan dinamika atmosfer seperti fenomena Madden-Julian Oscillation atau MJO yang aktif di wilayah barat Indonesia. Ini mendukung pembentukan terutama di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan sebagian Jawa. Lalu fenomena dipole mode negatif yang berlangsung konsisten. Fenomena ini meningkatkan pasokan uap air yang memperkuat curah hujan di wilayah barat dan tengah Indonesia. Lalu untuk gelombang Kelvin dan Rossby sendiri memperkuat peluang pembentukan awan hujan signifikan di wilayah tengah dan timur Indonesia seperti Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Untuk sirkulasi siklonik terdapat di sekitar perairan barat, Sumatera, dan Laut Natuna. Ini menciptakan daerah konvergensi yang meningkatkan potensi hujan di wilayah sekitarnya. Kombinasi dari fenomena ini diperkirakan akan meningkatkan curah hujan dengan intensitas sedang hingga lebat meliputi wilayah dari barat hingga timur Indonesia. Sehingga BMKG menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi risiko hidrometeorologi dan terus memantau informasi terkini melalui kanal resmi BMKG. Ya, artinya dengan peningkatan curah hujan ini juga berpotensi untuk terjadinya peningkatan dari mulai bencana longsor, kemudian juga tentunya bencana banjir pada wilayah-wilayah tertentu. Benar begitu artinya ya, kalau BMKG menyebutkan ini sudah ada sekitar 96% begitu yang diprediksi? Ya, jadi untuk prediksi wilayah dengan potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat itu terdapat terutama yang disertai dengan kilat petir dan angin kencang itu akan terjadi di hampir seluruh wilayah Sumatera dan Jawa, Kalimantan Barat dan Tengah serta sebagian besar Papua, Mbak, begitu. Jadi kalau untuk yang berpotensi mengalami paling tinggi begitu ya, yang mengalami bencana hidrometeorologi begitu berkenaan dengan tingginya intensitas hujan ini, wilayah spesifiknya ada di mana saja yang paling tinggi dampaknya, Pak Boni? Ya, dampaknya yang paling tinggi ya seperti tadi, Pak, di sekitar sebagian besar Sumatera dan Jawa, Kalimantan Barat dan Tengah serta sebagian besar di Pulau Papua. Oke, dari itu lantas apa saja nih langkah antisipasi kemudian juga kesiapsiagaan yang perlu dilakukan oleh masyarakat untuk kemudian tentunya meminimalisir dampak dari bencana hidrometeorologi yang tadi Anda sebutkan yang kemungkinan ini terjadi?
Baik, jadi untuk menghadapi potensi cuaca ekstrem ini, BMKG mengimbau masyarakat untuk pertama mengantisipasi risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan genangan air, terutama di wilayah-wilayah yang memang rawan. Selanjutnya, kami mengimbau agar masyarakat untuk membersihkan saluran air dan lingkungan sekitar untuk mengurangi risiko dari banjir itu. Lalu menghindari aktivitas di wilayah rawan bencana serta mempersiapkan perlengkapan darurat. Selain itu yang paling penting adalah masyarakat diharapkan untuk memantau informasi cuaca terkini melalui kanal resmi BMKG seperti situs web www.bmkg.go.id, media sosial @info-bmkg, maupun aplikasi Info BMKG. Selain itu, masyarakat diharapkan tetap tenang, namun tetap siaga menghadapi perubahan cuaca ekstrim, serta memahami langkah evakuasi jika diperlukan, di mana informasi-informasi dari BMKG ini akan terus diperbarui sesuai dengan perkembangan cuaca yang terbaru. Begitu, Mbak. Nah, Pak Boni, terkait dengan kalau untuk khususnya Jakarta, kita tahu bahwa sepekan terakhir ini wilayah Jakarta, utara Jakarta, begitu ini juga sempat mengalami banjirop begitu ya, yang mana ini juga banjirnya ini naik ke pemukiman warga bahkan sampai dengan kedalaman yang cukup dalam begitu, yang cukup tinggi. Untuk kemudian bagaimana sebetulnya sampai dengan saat ini kondisi cuaca yang ada di Jakarta dan juga bahaya dari hidrometeorologi ini, Pak Boni? Ya, jadi untuk wilayah Jakarta, jadi potensi fenomena dinamika atmosfer itu sendiri memang sangat mendukung ya, seperti yang tadi saya sebutkan, dengan keberadaan beberapa gelombang atmosfer dan ada MJO di situ. Hal ini juga membantu meningkatkan potensi cuaca ekstrem yang terjadi tersendiri, seperti itu, Mbak. Khususnya di wilayah Jakarta juga. Oke, baik. Kalau begitu Pak Boni, terima kasih. Semoga warga dan juga masyarakat luas ini dapat kemudian mengantisipasi dan juga mempersiapkan terkait dengan bahaya ataupun bencana dari hidrometeorologi ini. Terima kasih kalau begitu atas informasi Anda. Boni Septian Panjaitan, Senior Forecaster BMKG sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Salam sehat selalu.